Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Ramdhani dengan NIM 235150300111135. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai pengembangan software makan aja dengan metode Agile Scrum. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih software makan aja itu? Oke, jadi makan aja itu adalah sebuah aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menemukan, memesan, memfilter jenis makanan, dan menerima makanan dengan cepat dan efisien. Oke, selanjutnya kita beralih ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang biasanya saya temui menjadi acuan saya dalam membuat latar belakang masalah untuk software makan aja ini. Jadi, bagi banyak orang di dunia ini, makan bukan hanya sebuah kebutuhan saja, tetapi menjadi rutinitas harian dan kadang juga bisa menjadi tantangan. Banyak orang menghadapi kesulitan dalam memilih dan mendapatkan makanan yang sesuai. Contoh masalah yang biasanya dihadapi yaitu pekerja kantoran yang sibuk dan tidak sempat keluar mencari makan karena memiliki jadwal yang padat. Sehingga mereka sering kesulitan untuk mencari makan siang yang praktis tanpa harus keluar kantor dan menunggu antrean di restoran yang lama. Lalu yang kedua yaitu ada orang yang sedang diet kesusahan untuk memilih menu makanan yang sesuai karena tidak semua restoran menyediakan informasi mengenai nutrisi yang jelas sehingga sering kali orang yang sedang diet salah dalam memilih makanan. Nah, yang poin ketiga yaitu ada mahasiswa di perantauan yang tinggal sendiri sering kali tidak memiliki keahlian untuk memasak sehingga memilih membeli makanan di luar dan seringkali tempatnya jauh sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk mengerjakan tugas dan belajar menjadi tersita untuk perjalanannya dan menunggu antrean. Nah, yang keempat itu adanya penduduk pendatang atau penduduk baru yang tidak mengetahui letak dari restoran untuk membeli makan di kota yang baru ditinggalinya. Nah, dari latar belakang masalah tersebut, akhirnya hadirlah software makan aja yang menyediakan solusi yang ditawarkan dalam bentuk fitur pada aplikasi makan aja. Nah, fitur yang pertama yang dapat menyelesaikan latar belakang masalah tersebut yaitu adanya rekomendasi makanan berdasarkan lokasi. Nah, adanya rekomendasi makanan berdasarkan lokasi ini dapat membantu banyak orang, terutama pekerja kantoran dan penduduk pendatang. Pekerja kantoran dapat dengan mudah menemukan restoran terdekat dari kantor mereka yang menawarkan makanan cepat saji atau menu siap santap tanpa perlu keluar atau antri lama. Lalu ada penduduk pendatang yang belum familiar dengan lokasi sekitar akan mendapatkan rekomendasi restoran populer berdasarkan ulasan pengguna dan kategori makanan yang sesuai dengan selera mereka. Nah, selanjutnya itu nomor dua ada filter makanan berdasarkan nutrisi dan kalori. Nah, fitur ini dapat membantu orang yang diet. Jadi orang yang diet tersebut dapat menggunakan filter ini untuk memilih makanan berdasarkan jumlah kalori, kandungan protein, karbohidrat, atau lemak sesuai dengan kebutuhan mereka. Bukan hanya orang yang diet, tapi orang yang sedang menjaga pola makan juga. Misalnya kayak eh, dia ada keperluan tertentu yang mengharuskan untuk menjaga pola makan, maka aplikasi ini dapat berguna. Nah, selanjutnya aplikasi ini juga dalam fitur filter makanan berdasarkan nutrisi dan kalori ini terdapat informasi nutrisi lengkap yang akan ditampilkan dalam setiap menu, yang dapat membantu pengguna untuk membuat pilihan makanan yang lebih sehat tanpa perlu menebak-tebak kandungan gizinya. Nah, selanjutnya ada fitur yang ketiga yaitu pesan cepat dan pre-order untuk menghemat waktu. Fitur ini berguna bagi banyak orang, tapi diutamakan untuk pekerja kantoran uh, atau seseorang yang tidak memiliki banyak waktu. Jadi misalnya pekerja kantoran ingin memesan itu mereka dapat memastikan makanan sudah siap saat istirahat atau pada saat jam makan siang. Sehingga makanan dapat langsung diambil atau dikirim tanpa harus menunggu lama. Jadi ketika jam makan siang karena sudah pre-order makanan sebelumnya, maka pekerja kantoran tersebut dapat langsung memakannya karena makanan tersebut sudah sampai di tempat dan sudah siap untuk dimakan. Oke, yang selanjutnya itu fitur keempat yaitu adanya estimasi waktu pengiriman makanan dan pelacakan secara real time. Oke, jadi fitur pelacakan secara real time ini memungkinkan pengguna untuk melihat posisi kurir dan memperkirakan kapan makanan akan sampai. Jadi udah tuh, nggak usah nebak-nebak lagi. Misalnya nebak nih, makanan udah disiapin belum sih sama restonya? Atau makanan udah dianterin belum sih ke kurir yang akan mengantar ke posisi kita? Nah, itu sudah tidak perlu lagi karena sekarang sudah ada estimasi waktu pengiriman dan pelacakan pesanan secara real time di aplikasi Makan Aja. Oke.
Selanjutnya adalah integrasi pembayaran digital dan pembayaran tunai. Jadi pada aplikasi Makan Aja ini, pengguna dapat memilih berbagai metode pembayaran seperti dompet digital, kartu kredit, atau pembayaran tunai agar lebih fleksibel sesuai kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya kita beralih ke Agile Manifesto untuk software Makan Aja. Jadi Agile Manifesto itu apa sih? Agile Manifesto itu kayak prinsip dasar yang harus ada ketika kita mengembangkan suatu software menggunakan metode agile. Nah, yang pada kasus ini, pada studi kasus kali ini, software yang dikembangkan adalah software atau aplikasi Makan Aja. Nah, jadi di Agile Manifesto ini terdapat 4 poin. Nah, dan pada aplikasi atau software Makan Aja ini telah memenuhi keempat poin tersebut, yaitu yang pertama individu dan interaksi lebih diutamakan daripada proses dan alat. Nah, dalam proses pengembangan Makan Aja mengutamakan kolaborasi antar tim yang di dalamnya ada pengembang aplikasi, lalu ada UI UX yang mengurus antarmuka aplikasinya, lalu juga ada tim bisnis yang akan mengurus pemasaran aplikasi tersebut. Mereka saling berkolaborasi untuk memastikan fitur dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Nah, yang kedua itu poinnya yang ada di Agile Manifesto yaitu perangkat lunak yang berfungsi lebih diutamakan daripada dokumentasi yang komprehensif. Apa sih maksudnya? Jadi aplikasi atau software Makan Aja ini dapat langsung digunakan karena dalam pengembangannya dirancang agar pengguna bisa langsung menggunakan tanpa perlu membaca dokumentasi yang panjang. Karena Makan Aja sendiri lebih fokus pada fitur-fiturnya yang disediakan daripada dokumentasinya. Jadi misalnya ada pengguna baru nih, ingin menggunakan software Makan Aja atau aplikasi Makan Aja, maka mereka bisa langsung menggunakannya. Tidak seperti software-software rumit lainnya yang mungkin harus membaca dokumentasi yang sangat panjang agar kita dapat memahami fitur-fitur yang tersedia. Tapi untuk software Makan Aja ini didesain uh, minimalis mungkin agar pengguna lebih tahu gitu. Ini untuk fitur ini untuk apa, fitur ini untuk apa, fitur ini untuk apa. Jadi mereka langsung uh, tahu gunanya masing-masing fitur tanpa harus membaca dokumentasi yang panjang. Nah, selanjutnya yaitu ada kolaborasi dengan pelanggan lebih utamakan daripada negosiasi kontrak. Pada poin ketiga ini, kepada aplikasi atau software Makan Aja ini ketika selesai melakukan transaksi, Makan Aja akan meminta rating kepada penggunanya dan hal ini termasuk kolaborasi dengan pelanggan demi meningkatkan kualitas dan untuk mengevaluasi fitur-fitur tersebut yang ada di software atau aplikasi Makan Aja. Nah, pada poin keempat di Agile Manifesto ini menanggapi perubahan lebih diutamakan daripada mengikuti rencana. Nah, jadi jika ada perubahan tren di pasar, maka software atau aplikasi Makan Aja dapat menyesuaikan fiturnya tanpa harus mengikuti rencana awal secara kaku. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai alasan Makan Aja masuk ke dalam metode Agile tipe Scrum. Nah, pada metode Agile itu kan terdapat tiga tipe. Jadi yang pertama itu Scrum, terus ada Extreme Programming, terus ada juga yang namanya Kanban. Nah, kenapa sih alasannya Makan Aja ini bisa masuk ke metode Agile tipe Scrum? Jadi alasan Makan Aja masuk ke dalam metode Agile tipe Scrum atau metodologi Agile yang berbasis pada iterasi atau pengulangan pendek atau sprint, yaitu yang pertama yaitu karena cocok untuk proyek yang cepat berubah. Karena kan Makan Aja ini membahas mengenai makanan ya. Maksudnya software ini berisi tentang makanan-makanan yang tentunya akan selalu update dan tentunya harus ada pembaruan-pembaruan mungkin dari tipe makanannya atau mungkin dari harganya yang ketika bahan-bahan pokok naik harga makanan tersebut harus dapat berubah atau mungkin dari tampilan UI-nya yang kan karena Makan Aja ini termasuk software yang akan sering diakses jadi mungkin saja pengguna akan bosan ketika melihat UI yang seperti itu saja jadi mungkin akan ada update jadi termasuk ke dalam proyek yang cepat berubah software Makan Aja ini. Nah, selanjutnya untuk poin yang kedua itu Makan Aja memiliki tim yang besar sehingga cocok dengan struktur Scrum. Nah, karena Makan Aja ini sebuah software yang akan digunakan secara uh, secara sering oleh banyak pengguna nantinya. Jadi tentu saja software Makan Aja ini memiliki banyak sekali fitur dan juga untuk mendevelop atau mengembangkan fitur-fitur ini tentu kita membutuhkan tim yang sangat besar sehingga Makan Aja ini memiliki tim yang besar dan cocok dengan struktur dari Scrum itu sendiri. Dan yang ketiga dapat menghasilkan produk yang bisa diuji lebih cepat karena iterasinya pendek. Agar software Makan Aja ini cepat di-develop, cepat jadi. Jadi kita menggunakan metode Scrum.
fokus pada pengguna sehingga sesuai dengan Scrum karena pada Scrum feedback dari pengguna dikumpulkan dan dapat langsung diterapkan dalam pengembangan fitur berikutnya. Jadi ketika ada pengguna yang memberikan ulasan atau feedback, kita menampungnya terlebih dahulu dan ketika ada update pada aplikasi selanjutnya kita langsung memberikan uh, solusi dari feedback atau ulasan pengguna yang memiliki masalah terkait aplikasi yang kita sediakan, yaitu makan aja. Oke, kenapa sih alasannya makan aja itu tidak cocok menggunakan tipe Kanban? Yaitu karena tidak adanya batasan sprint, sehingga struktur untuk merilis fitur baru pada update fitur di makan aja menjadi kurang jelas. Lalu ada alasan makan aja tidak cocok untuk menggunakan tipe extreme programming, yaitu karena tidak cocok untuk tim yang memiliki skala besar, karena extreme programming sendiri didesain untuk pengembangan software dalam perubahan yang sangat cepat dan juga tipe ini lebih fokus ke kualitasnya daripada manajemen proyeknya. Karena makan aja sendiri memiliki tim yang besar, sehingga manajemen proyek lebih penting daripada pengujian pada kualitas kodenya nanti. Oke, selanjutnya kita membahas Scrum Sprint Cycle aplikasi makan aja. Jadi Scrum Sprint Cycle aplikasi ini dia itu semacam runtutan jenis pengembangannya. Jadi proses pengembangannya itu kan kita tadi udah memilih ya. Kita memilih metode agile dengan tipe Scrum. Nah, pada Scrum ini terdapat runtutan atau proses atau cycle yang digunakan ketika kita mendevelop atau mengembangkan sebuah aplikasi atau software. Nah, pada studi kasus aplikasi makan aja ini, yang pertama itu adalah review work to be done atau meninjau pekerjaan yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Tim makan aja meninjau produk backlog, yaitu daftar fitur yang harus dikembangkan seperti rekomendasi makanan berdasarkan lokasi, filter makanan berdasarkan nutrisi dan kalori, lalu pesan cepat dan pre-order untuk menghemat waktu, lalu estimasi waktu pengiriman makanan dan pelacakan secara real time, dan integrasi pembayaran digital dan pembayaran tunai. Nah, selanjutnya setelah masuk ke tahap satu dan tahap satu telah selesai, kita beralih ke tahap kedua yaitu select items atau memilih fitur atau perbaikan untuk sprint. Nah, tim akan aja akan memilih tugas dengan prioritas tertinggi dari produk backlog untuk dikerjakan dalam sprint berikutnya. Oke, yang selanjutnya itu adalah plan sprint atau merencanakan sprint. Tim menyusun sprint backlog yang berisi daftar tugas untuk diselesaikan dalam sprint seperti desain UI dan UX, front end dan juga back end-nya. Jadi kalau misalnya proses yang ketiga ini telah selesai, maka kita langsung masuk ke proses yang keempat, yaitu sprint execution atau pelaksanaan sprint. Nah, tim mulai mengembangkan fitur yang telah direncanakan. Jadi fitur-fitur yang udah di list tadi, terus udah dipilih mana yang paling prioritas, terus habis itu udah dibagi nih siapa yang desain UI UX-nya, siapa yang ngembangin front end-nya, siapa yang ngembangin back end-nya juga. Kita langsung mulai untuk mengembangkan fitur yang telah direncanakan tadi. Nah, di sini habis pengembangannya ini selesai, kita langsung beralih ke tahap selanjutnya yaitu review sprint, tinjauan sprint. Setelah sprint selesai, tim akan mempresentasikan hasil pekerjaannya untuk ditinjau. Tentu saja pekerjaan ini harus ditinjau karena kita harus mengevaluasi apa sih yang kurang, apa sih yang perlu ditingkatkan, mungkin kayak efektivitas dari fitur tersebut atau mungkin juga bisa efisiensi dari fitur tersebut dan banyak hal lainnya. Nah, yang keenam ini potentially shippable software atau perangkat lunak yang siap dikirimkan ke pengguna. Jadi, ketika sudah melalui 5 proses tersebut, sudah fix nih, sudah ditinjau, sudah disetujui oleh atasan dan sudah disetujui oleh tim-tim yang berkepentingan dalam proyek aplikasi makan aja ini, maka langsung kita dapat melakukan yang keenam, yaitu jika fitur telah diuji dan siap untuk digunakan, fitur akan dirilis ke pengguna sebagai produk increment. Apa sih produk increment itu maksudnya? Jadi ketika software itu membutuhkan evaluasi atau kekurangannya, jadi produk increment itu produk tambahan. Jadi ini misalnya ada software ini sudah rilis, tapi dia itu membutuhkan pembaruan lagi, maka itu disebut produk increment. Tapi jikalau belum rilis softwarenya, maka kita rilis dulu softwarenya setelah melakukan tinjauan tersebut. Setelah dirilis dan siap digunakan, ya sudah. Tapi kalau misalnya sudah dirilis,
dan ada evaluasi yang mengharuskan software tersebut untuk diperbaiki, maka terjadilah produk increment atau increment itu penambahan ya, penambahan ke dalam produk tersebut melalui update aplikasi secara berkala. Nah, selanjutnya itu ada involve the customer, evaluasi dan perbaikan berdasarkan ulasan atau feedback dari pengguna. Nah, setelah sprint selesai, tim mengadakan evaluasi untuk mengetahui apakah berjalan dengan baik nih si prosesnya. Nah, kalau misalnya udah berjalan dengan baik, maka uh, produk berarti artinya sudah jadi dan sudah bagus. Tapi kalau belum, maka kita kan cycle ya. Cycle kan itu proses yang berulang. Jadi ketika ada evaluasi dan produk ini ternyata belum berjalan dengan baik, bisa kembali ke nomor 6 untuk melakukan fitur rilis produk increment-nya yang sudah dievaluasi tersebut. Nah, seperti itu mungkin untuk penjelasan saya mengenai aplikasi Makan Aja ini, pengembangannya seperti apa, dan metode yang digunakan adalah agile bertipe Scrum, dan lain-lain. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan penjelasan, mohon dimaafkan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.